Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang sopir mobil pengangkut barang ditemukan tewas saat berada di lampu lalu lintas Simpang Polda. Seekor buaya berukuran hampir 4 meter muncul di perairan Sungai Musi, Kota Palembang. Di tengah mahalnya harga beras di pasaran, harga tepung terigu juga turut naik di Kabupaten Ogan Ilir. Seorang sopir pengangkut barang ditemukan tewas saat berada di lampu lalu lintas Simpang Polda. Korban tewas dengan kondisi mengeluarkan cairan berbusa dari dalam mulut. Kendaraan yang dikendarai korban bahkan sempat menabrak mobil yang berada di depannya. Seorang pengendara mobil pengangkut barang ditemukan tewas di lampu lalu lintas Simpang Polda di Jalan Demang Lebar Daun, Kota Palembang, Senin lalu. Korban ditemukan tewas oleh warga dan pengendara yang menunggu antrean di lampu lalu lintas. Kendaraan yang dikendari korban sempat menabrak mobil di depannya. Akibat insiden tersebut mengundang warga sekitar untuk melihat. Namun saat didekati, pengendara mobil pickup telah meninggal dengan kondisi mengeluarkan cairan berbusa dari dalam mulut, serta kepala tertunduk di atas setir mobil. Korban diketahui bernama Muhammad Rian, berusia 34 tahun, warga komplek perumahan Gria Sako Permai, Kecamatan Sako, Kota Palembang. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang guna kepentingan visum. Ya, dalam pemerintah dia numpul yang mobil depan. Rupanya dia masih sempat tertolong karena mulutnya itu keluar busa. Nah, jadi pas sudah saya ngelapor polisi datang, kata polisi itu ayan, rupanya jantung. Kata teman saya itu, pas kami datang 2 kalinya dia meninggal. Bapak lihat tadi? Lihat, aku lihat pasti. Aku di sini. Dan lagi juga aku hampir kecepit kalau aku nggak ngelak. Makanya dia tuh nggak ada ngeri. Jenazah korban telah dibawa oleh keluarga ke rumah duka untuk dimakamkan. Tidak ada indikasi kejahatan yang mengakibatkan korban meninggal. Sementara mobil pickup yang dikendarai korban telah dibawa ke pos unit Laka Lantas Polrestabes Palembang guna kepentingan pemeriksaan. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Palembang. Seorang ibu hamil yang hendak melahirkan diduga mengalami penolakan dari salah satu rumah sakit umum yang berada di Kota Lubuk Linggau. Sang ibu mengalami kondisi darurat dan bahkan saat dirujuk ke rumah sakit lain tanpa menggunakan ambulan hingga harus menggunakan sepeda motor. Miris apa yang dialami oleh Agus dan Tania, pasangan muda warga Kelurahan Lubuk Tanjung, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, Kota Lubuk Linggau ini. Sang ibu yang hendak melahirkan diduga mengalami penolakan dari rumah sakit umum milik pemerintah yang ada di Kota Lubuk Linggau. Peristiwa ini bermula ketika sang ibu Tania yang hendak melahirkan pada Minggu malam. Lantas dirinya dibawa oleh keluarga ke bidan terdekat, namun melihat kondisi bayi yang akan lahir prematur, bidan merujuk ke Tania ke rumah sakit. Namun setibanya di rumah sakit yang dituju, dirinya kembali harus dirujuk ke rumah sakit lain dengan alasan kekurangan alat bantu medis meski telah mengalami kondisi darurat. Ironisnya, rumah sakit menyarankan kepada keduanya untuk menggunakan sepeda motor tanpa difasilitasi mobil ambulans yang ada di rumah sakit. Akhirnya sang ibu bersama suami terpaksa berboncengan menuju rumah sakit rujukan. Beruntung nyawa sang ibu dan anak selamat meski harus berpindah ke rumah sakit lain. Saudara Siti Aisyah. Nah, waktu Siti Aisyah di jalan tuh selalu naik Grab, nggak boleh naik motor. Sebab lah parah kata bidan tuh. Nah, nyampe lah Siti Aisyah tuh. Nah, aku tadi bawa motor. Pas bawa motor tadi, baru nyampe lah sono Bali. Nggak tahu rujukan ke mana, dia beli soda. Sedangkan dalam ruangan Siti Aisyah ada bayi. Aku nengok dulu ya saat dia bayi itu. Nah, dan tuh kami di sono Bali. Pas disuruh Bali, ada nggak niat dari pihak rumah sakit itu untuk mengangkatmu? Nggak, dari malah dia ngomong ke Dewi Sari itu dekat sini lah katanya, bawa motor B. Hingga saat ini awak media telah berusaha meminta klarifikasi kepada rumah sakit yang diduga melakukan penolakan, namun belum mendapat respon.
Muhammad Ardiansah Putra melaporkan dari Kota Lubuk Linggau. Buron selama 2 tahun, pelaku pembunuhan gadis berusia 14 tahun di kota Palembang akhirnya diringkus polisi. Pelaku ditangkap saat sedang bersembunyi di rumah kerabatnya di Jakarta Utara. Pria berinisial BG, pelaku pembunuhan gadis berusia 14 tahun di kota Palembang akhirnya diringkus polisi setelah buron 2 tahun. Pria berusia 25 tahun itu ditangkap polisi pada Senin lalu di rumah kerabatnya di Muara Angke, Jakarta Utara. Kasus pembunuhan yang terjadi pada 19 Desember 2021 lalu bermotif perampokan. Saat itu pelaku hendak meminta sejumlah uang. Korban yang menolak dan berusaha kabur langsung ditikam pelaku dari belakang. Korban adalah seorang perempuan yang masih di bawah umur. Karena motifnya adalah perampokan atau pemalakan. Pemalakan yang terjadi di satu lorong di daerah Kecamatan SU1. Rekan beliau yaitu saudara Bambang atau Bambang ini, rekannya si Ark itu Bambang ini berhasil melayangkan satu tusukan ke bagian yang mematikan korban tanpa disengaja kena di bawah bagian leher. Atas perbuatan pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dedi Irwansah melaporkan dari Kota Palembang. Polisi meringkus paman bersama keponakannya, pelaku pembunuhan seorang pria di Kota Palembang. Motif dari pembunuhan akibat perselisihan antara korban dengan pelaku. Paman bersama keponakan hanya bisa pasrah saat digelandang polisi ke Mapolrestabes Palembang pada Senin lalu. Keduanya merupakan pelaku pembunuhan seorang pria di Kota Palembang. Peristiwa berdarah yang terjadi pada 23 Februari lalu bermula saat pelaku hendak melintas di Jalan Abi Kusno terhalang material bangunan milik korban. Namun saat diminta untuk menyingkirkan, korban justru menampar wajah pelaku. Pelaku tak terima lalu mengambil sebilah parang dari rumahnya dan menyerang korban secara brutal. Keponakan yang melihat pamannya terlibat perkelahian ikut membantu menyerang korban. Jadi percekcokan antara saudara Imam dengan saudara korban Abios pertama, kemudian terjadi penikaman yang pertama yang ternyata tidak luka. Kemudian ketika membalikkan badan, dilakukan pembacokan yang kedua dengan pedang ini ke bagian pergelangan tangan dan terluka. Spontan ketika terjadi luka, saudara sepupunya atau ponakannya saudara paman itu membantu melukai tangannya juga yang satunya. Dan pada akhirnya terjadi tindakan yang sifatnya membabi buta hingga pada akhirnya korban tewas ketika di TKP tersebut. Kini polisi telah menyita barang bukti sebilah parang. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dedi Irwansah melaporkan dari Kota Palembang.